Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuan Batu dan kita masih di dalam rangkaian tips seputar ibadah. Nah, kita masih bersama dengan trainer MC Kak Ririn dan saat ini kita akan berbicara lebih spesifik tentang memilih lagu yang baik. Ingat ya, memilih lagu yang baik. Nah, kita mau tanya nih sama Kak Ririn, ada nggak sih kriteria lagu yang baik itu apa untuk dipilih dalam sebuah ibadah? Iya, Bang Rigo, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan dalam pemilihan lagu dalam ibadah begitu ya. Ada yang pertama, kemarin sudah kita bahas bagaimana memilih lagu sesuai dengan tema, bentuk acara dan juga sesuai konteks jemaat yang kita sedang layani. Ya. Nah, yang kedua ini kita membahas bagaimana memilih lagu dengan pengajaran yang baik. Nah, pengajaran yang baik itu apa? Yang pertama itu pesannya harus jelas gitu ya. Di dalam lagu yang kita pilih jelas penyampaiannya apa, maksud dari setiap lagunya apa. Misalnya lagu tentang He Lives gitu ya, tentang bagaimana disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati, yang hidup, yang bangkit buat menebus umat manusia. Dan pernyataan di dalam refnya dinyatakan, kau tanya bukti dia hidup dalamku. Artinya memang pengajaran di dalam firman jelas bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, nah sebagai bukti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, ya kita menunjukkan gitu ya teladan iman kita. Nah, jadi lagu dalam ajaran yang baik, pesannya jelas, kemudian dan pengajaran yang baik gitu ya. Jadi yang kedua itu pengajaran yang baik, jelas bahwa sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan gitu. Oke. Kalau maksudnya Kak, kalau sesuai dengan firman Tuhan nyatakan, apakah setiap lagu itu harus ada ayat-ayat Alkitab nih langsung gitu ya di dalam lagu itu, atau seperti apa sih Kak? Iya, memang setiap lagu ada beberapa lagu yang memang mengutip ayat firman gitu ya. Kayak lagu yang tentang He Lives tadi itu memang tidak mengutip secara jelas firman Tuhan gitu ya. Tetapi yang ada lagu yang bagaimana Tuhan tidakkan saya itu ada di dalam di Yunus ya. Yunus pasal 4 Iya itu betul. Kak. Nah, itu secara jelas dikutip gitu ya, bagian itu di dalam firman Tuhan, kemudian dibuat lagunya begitu dalam syairnya. Artinya memang pengajaran yang baik itu dan pesannya jelas itu tidak melulu harus tidak harus melulu mengutip firman Tuhan gitu ya. Tetapi yang memang dasar pengajaran jelas, seperti lagu He Lives yang saya contohkan tadi, jelas di situ bagaimana memang kita mengimani dan firman Tuhan di dalam khotbah yang sudah diberitakan gitu, yang kita imani gitu, bahwa memang dia adalah Tuhan yang hidup gitu, Tuhan yang mati, bangkit dan hidup bagi kita, Tuhan yang berkuasa atas segala maut gitu ya. Nah, dan dinyatakan bagaimana setiap anak Tuhan menyatakan bukti Kristus Yesus yang hidup, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu lewat hidup kita. Jadi pesannya jelas, kemudian pengajarannya benar gitu ya. Seperti itulah kira-kira Bang Rigo, lagu yang pengajarannya baik. Oke, kalau begitu Kak, gini ya, harusnya pengajarannya baik, pesannya baik. Kalau gitu berarti seorang MC harusnya tahu dulu dong lagu yang sedang dia pilih ini. Betul. Dia pelajari apakah ini sesuai firman atau tidak, bukan hanya sekedar enak nih didengar, musiknya enak gitu ya. Berarti dia harus pelajari lagu itu betul-betul gitu ya Kak. Betul. Makanya memang Bang Rigo, setiap kita ketika mempersiapkan ibadah sebagai seorang MC, kita betul-betul mempersiapkan, tahu dulu nih tema yang akan kita kita akan pimpin ibadahnya, temanya apa. Kemudian setelah kita tahu, mari kita doakan ya. Pasti ada tujuan sasaran biasanya disampaikan oleh seksi acara atau seksi ibadah. Mari kita setiap tugas MC kita doakan, kita persiapkan, kemudian kita pilih lagu begitu. Tapi yang terpenting jangan terlalu stres dengan lagu-lagu yang ada begitu ya. Jadi lupa untuk mendoakan gitu ya. Tuhan pimpin lagu yang mana yang harus kita pilih begitu ya Bang Rigo. Iya. Baik, menarik sekali ya. Jadi saya teringat waktu kuliah dulu, salah satu cara untuk mengajarkan tentang Tritunggal di sepanjang sejarah gereja itu justru bukan dari khotbah. Yang paling baik mengajarkan tentang Tritunggal itu adalah lagu. Jadi lagu-lagu tentang Tritunggal di sepanjang sejarah gereja itu justru yang membuat orang-orang seperti kita ini awam bisa memahami tentang Tritunggal, bukan khotbah yang berat-berat tentang Tritunggal. Betapa pentingnya lagu yang memiliki pesan yang kuat, pengajaran yang baik.
ketika kita sedang menyusun ibadah. Terima kasih Kak Ririn, sampai ketemu Sama, di sampai ketemu. tips berikutnya.